Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How are you today? I hope you always healthy and keep hamasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Are you ready for study science with me? Yeah, I hope you are ready. And then, welcome to science lesson with Miss Mita. Oke sayang. Before we start our lesson today, we must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke sayang. Yesterday you have watched the clue for topic today, and then can you guess it about the next topic for today? Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bunga, buah, dan biji. Oke, karena di video before learning kemarin yang Miss Mita upload di Edmodo itu adalah tentang membahas tentang bunga, buah, dan biji. Oke, let's check it out. Oke sayang, kita lanjut about topic today, yaitu anak Miss harus tahu ya fungsi dari bunga, buah, dan biji. Nah, kita lanjutkan komik yang mengenai bunga. But before we start, please prepare yourself. Take your pen and your book. Ya sayang ya. Nah, jadi tolong please nice attention. Keep watching this video, and if you are not see clearly this video, I have give you this file yesterday by Edmodo. So I hope you can understand and can answer this question based on a puzzle. Okay, are you ready? Okay. Now this is the title Misteri Bunga Si Pembuat Benih. Bau apa ini? Kata si Bumi. Kira-kira ada yang tahu nggak ini bunga apa? Ya, ini adalah bunga bangkai. Nah, ternyata si Tanji ini dia tidur. Terus kemana yang lain? Sibuk nih. Wah, padang bunga indah katanya kan. Hai, aku cantik kan, benih bunganya. Blup katanya kan. Kenapa bunga bisa mekar ya? Datang ini kupu-kupunya butterfly supaya kami bisa dapat makanan yang lezat. Oh gitu, salah bunga. Datanglah si Flora ini. Salah, bunga yang bermekaran ini lagi bikin benih untuk menyebarkan keturunan mereka. Benih? Iya, benih. Oke. Mereka menarik kupu-kupu dan lebah dengan cara memekarkan kelopak bunga sehingga mereka hinggap dan membantu proses penyerbukannya. Dan kelopak bunga juga melindungi organ penting mereka dari hal-hal yang berbahaya. Mau tahu bentuk organ yang ada di dalam bunga? Nah, perhatikan ya sayang, this is the structure of flower. Jadi di sini ada kepala putik, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kelopak, ada putik, ya. Ada ovarium dan ada ovula serta ada tangkai bunga. Nah, tak semua bunga bentuk dalamnya begitu kan? Nah, ternyata ada juga yang tidak memiliki mahkota atau kelopak. Ada juga yang tidak memiliki keduanya, yaitu tidak memiliki mahkota dan kelopak. Nah, contohnya adalah pinus. Pinus ini termasuk ke dalam Gymnospermae. Nah, kira-kira dari anak Miss membaca mengenai bunga pada bagian ini, apa ya kira-kira fungsi bunga dalam organ tumbuhan? Silahkan dijawab berdasarkan komik ya sayang. Oke, nah ternyata bunga ini adalah untuk
alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pintar. Oke, next. Miss Mita ingatkan sekali lagi kan, I have give you this file yesterday by Edmodo, so you can understand and please read carefully. Oke? Nah, di sini ternyata dijelaskan lagi tentang penyerbukan silang. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya penyerbukan. Nih, kepala putik jatuh, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Nah, jadi nanti akan terjadi pembuahan. Bunga yang kecil sekalipun punya rahasia kehidupan yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, nih, wah, lihat ini, bunga tulipnya bergerak. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Tadi bunganya mekar, sekarang mulai menutup. Ya iyalah, bunga tulip itu dia sensitif pada suhu yang rendah di pagi hari, dia akan menutup, dan jika udara panas akan terbuka. Nah, ya. Oke, nah di sini yang tadi di awal ada bunga bangkai. Ini dia ya, Rafflesia arnoldii. Nih, bunga terkecil ternyata ada juga ya, nah ya, Masya Allah, banyak sekali ya yang kita ketahui dan pelajari tentang tumbuhan, terutama tentang bunga. Nah, lanjut kemana lagi nih ya, kira-kira Tanji dan teman-temannya? Silahkan diisi. Oke, nah lanjutnya ke buah-buahan. Oke deh, di sini seperti biasa ada info ya sayang ya. Nih, mengapa warna bunga bermacam-macam? Anak Miss bisa baca. Dan pohon yang mati bila bunganya mekar. Wow, ternyata ada ya, ada pohon yang seumur hidupnya hanya sekali berbunga lalu mati. Nah, silahkan dilihat, ternyata ada bambu. Oke sayang. Nah, oke. Yang untuk materi selanjutnya ada buah dan biji. Wow, anak Miss pasti pernah tahu ya, buah. Nah, jadi ada berbagai jenis buah. Yang biasanya anak Miss favoritkan itu apa? Nah, silahkan diisi ya. Buah apa saja yang anak Miss ketahui, tulis sebanyak-banyaknya. Oke? Next. Nah, buah. Tadi aku makan apel 10 buah. Si Wongi ini kan hobinya makan kan? Nah, makanlah yang banyak. Apel pun pengen kita memakannya. Hah, katanya gitu. Oke, wow. Bijinya ternyata kira-kira apel itu punya biji kan? Nah, jadi kira-kira apel ini termasuk berbiji tertutup atau biji terbuka? Siapa yang masih ingat? Jadi kalau biji tertutup itu nanti dibagi lagi ya atas dua. Ada dikotil dan ada monokotil. Nah, cukup dijawab aja, biji tertutup atau biji terbuka. Silahkan diisi. Oke, nah sebenarnya di dalam biji itu ada apa sih? Dari biji kecil ini bisa jadi tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah, jika biji dibelah akan ada bakal daun, epikotil, dan albumin di dalamnya. Tergantung pada bijinya, ada biji yang tidak memiliki albumin. Jadi albumin itu proteinnya nak ya. Oke, jadi pada suhu biasa biji-bijian akan menyerap air di dalam tanah lalu bertunas dan menghasilkan buah. Nah, apa beda biji dengan buah? Ya iyalah beda, ya kan? Silahkan diisi. Buah terbentuk dengan mengandung biji dan kandungan lain di dalam ovarium. Kalau apel gimana tumbuhnya? Tangkai bunga dan dasar bunga apel bersatu dan disebut buah, bukan buah sejati. Buah yang berkembang di dalam ovariumnya disebut buah sejati. Sedangkan buah yang berkembang di luar ovarium disebut bukan buah sejati. Nah, contohnya nih, buah sejati ini ada apel. Ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, nah ini dia yang anak Miss nanya ovarium. Nih, daging buah. Jadi ternyata daging buah anak ovul itu yang di dalamnya ini. Ini buah persik ya. Jadi ini buah persik. Nah, ini ada banyak sekali ya tadi buah sejati. Nah, ini buah apel. Jadi kenapa bisa jadi beda buah sama biji? Ini dia. Nah, ovul. Ovarium berkembang dan jadilah buah persik, sedangkan ini bagian atas ovarium berkembang menjadi apel. Jadi yang ininya nih yang berkembang menjadi apel. Perhatikan ya sayang yang untuk ini. Oke sayang. Nah, bagaimana rasanya apel? Ya manis. Nah,
Tapi di sini nggak boleh ya nak ya, karena ini pemilik apelnya marah. Tidak baik ya. Oke, lanjut. Oke, ini di mana ya kita lari? Wah, ini di dalam buah persik. Masya Allah, ternyata mereka lanjut dari buah ke, silahkan diisi ya, dari buah kemana lagi? Oke, sampai kapan terhimpit biji-biji ini? Tunggu, sebentar lagi kita bunga jumping di langit. Wow, apa? Biji-biji itu sedang bergelaitan. Ya, terbang mereka. Lihat, ini terbang bersama biji karena pecahnya kulit buah. Cepat pegang benda itu. Tahu ini bunga dandelion. Ya. Ini apa ini? Ya. Masya Allah, seru banget ya nak ya. Ternyata mereka kan berubah jadi kecil. Ini masih kecil dan benih bunga dandelion punya bulu, jadi kita bisa mengendarainya bersama angin. Benih pohon pinus dan maple juga disebarkan oleh angin. Ternyata gitu. Tanjinya mana? Tanjinya tadi. Wah, ini dalam buah persik. Sampai kapan terhimpit biji-biji ini katanya? Tunggu sebentar lagi kita bunga jadi jumping di langit. Ya, apa itu? Apa? Biji-biji itu sedang bergelaitan. Shoot katanya gitu kan. Lihat ini terbang bersama biji karena pecahnya kulit buah. Cepat pegang benda itu. Wah, ini ternyata ini nggak asing lagi ya. Ini bunga dandelion. Nah, aku dapat, aku juga. Masya Allah, mereka seru sekali ya kelihatannya. Benih bunga dandelion punya bulu, jadi kita bisa mengendarainya bersama angin. Ya, anak Miss pasti pernah lihat. Benih pohon pinus dan maple juga disebarkan angin. Biji pohon pinus bergantung pada sayap, jadi bisa terbang bersama angin. Tanjinya hilang. Teman-teman katanya. Benih pohon maple sedang turun, itu kelihatannya lebih menarik. Menarik sih katanya, tapi pusing. Kalau gini kita nggak bisa bertemu. Ayo mendarat di atas tumbuhan yang penuh duri itu. Tanji, cepat sini katanya. Oke. Wah, banyak cara buah menebar benihnya ya. Ada yang benihnya atau bijinya ditaburkan dengan pecahnya buah, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini dia contohnya. Ya, ada juga yang dibawa oleh binatang. Oke, next. Biji yang dimakan binatang tidak dicerna, tapi keluar bersama kotorannya lalu akan tumbuh. Ada yang tahu? Ya, luwak white coffee itu adalah buat kopi. Ya. Biji yang berkelana sampai ke atas air pun juga ada loh. Nih, aku kelapa berenang gaya khusus. Bahkan biji tumbuhan bulu kakak tua ataupun teratai tersebar dengan mengambang di atas air. Tumbuh-tumbuhan air berkembang biak melalui air dan tinggal di dalamnya. Nah, ini ada seroja, ada tanaman frogweed, ada tanaman duckweed, dan alang-alang. Jadi banyak ya cara perpindahan biji. Iya, mereka juga tidak punya kaki. Yuk kita catat. Nah, meletup sendiri ini artinya dia berkembang biak sendiri ya. Terbang di bawah oleh angin, menempel pada tubuh binatang, hanya jatuh, dimakan binatang, dan jatuh ke air. Makanya kita sulit nyari tempat yang gak ada tumbuhannya. Benar sekali. Ya, di tempat yang tak berpenghuni pun ditumbuhi pohon-pohon katanya gitu. Apa kalian mau tahu cara tumbuhan bertunas? Oke. Nah, ternyata si Wongi dia membuat ulat, tapi datang deh. Ada tahu ini binatang apa? Oke, next. Ya. Nah, jadi anak Miss bisa ya apa itu fungsi biji pada topik today. And then di sini kita dapat ilmu berbagai macam cara penyebaran biji. Nah, jadi silahkan who's remember how many organ pada tumbuhan yang telah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Silahkan diisi. Oke sayang, I think that's all. I hope you can understand about topic today. And then remember, organ tumbuhan itu ada akar dari yang paling dalam ya, letaknya di dalam. Ada batang, daun, apalagi yang kita pelajari hari ini? Bunga, buah, dan biji. Oke, nah masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri. Oke, nah jadi I think that's all. Let's closing our program by reciting hamdalah together. And I wanna ask you, how do you feel about this topic? And I hope you always healthy. Please keep healthy, stay safe, and I hope we can meet each other directly in our beloved school. Okay sayang, let's closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Okay, see you next meeting and don't forget, please watch a video the clue about the next topic. Okay sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.